Haleluya. Topik khotbah saya pada malam hari ini adalah iman kita menyenangkan Tuhan, ya. Nah, sebelum saya masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, saya mau menyapa setiap daripada kita sekalian dan tentunya kita masuk pada bulan yang baru, kita ucapkan selamat datang atau welcome pada bulan April, Saudara ya. Tepuk tangan dulu dong bagi Tuhan. Bulan April nih Saudara ya, biasanya kalau di negara-negara yang ada 4 musim, ini adalah dikenal dengan musim semi, terutama orang-orang yang ada di negaranya di bagian istilahnya itu kalau globe itu atau globe itu Saudara tengah ke atas Saudara ya, tetapi kalau tengah ke bawah inilah musim gugur. Negara-negara seperti Australia atau Afrika Selatan Saudara ya, ini adalah musim gugur, tapi yang sisanya kebanyakan kita semua merayakan musim semi. Memang benar di Indonesia musimnya cuma 2 Saudara ya, tetapi kalau bulan April ini biasanya di Indonesia kita menerima banyak sekali curah hujan yang sangat tinggi Saudara ya. Dan tentunya curah hujan yang sangat tinggi ini nanti akan diikuti pula dengan bunga-bunga yang akan merekah. Bapak Ibu sekalian, saya percaya bahwa musim semi kalau di negara-negara yang merayakan musim semi itu Saudara adalah musim salah satu yang terbaik. Karena mereka dapat melihat bunga-bunga yang indah Bapak Ibu sekalian ya. Saya sendiri suka sekali melihat bunga, terutama bunga-bunga yang asli tentunya ya. Tentunya beberapa saudara juga mungkin juga lebih suka melihat bunga bank Saudara ya, tetapi saya percaya bukan bunga bank yang menjadi tagihan kredit kita, Saudara, tetapi menjadi penambahan bunga daripada tabungan atau deposito kita. Betul enggak ya? Puji Tuhan. Tanpa terasa bulan tahun 2019 sudah berjalan 4 bulan atau 1 quarter Saudara ya. Dan kita percaya bahwa apapun yang kita rencanakan, saya berdoa biarlah dalam perencanaan-perencanaan itu atau dalam menjalaninya Saudara tetap mengandalkan Tuhan dalam kekuatan Saudara. Amin. Ya, puji Tuhan. Siap terima firman Tuhan? Haleluya. Buka bersama dengan saya Saudara, iman kita menyenangkan Tuhan. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Saya akan mencoba membawakan topik tentang iman, tetapi saya akan melihat atau mengkupasnya dari beberapa sisi Saudara ya. Firman Tuhan dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6 kita membaca bersama-sama. Siap Saudara ya? 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, tadi saya katakan akan ada beberapa hal yang saya kupas dan saya berdoa Saudara biarlah pada waktu kita membahas sekali lagi tentang iman, karena topik khotbah tentang iman itu adalah topik khotbah yang banyak sekali dikhotbahkan di mana-mana. Tetapi saya berdoa Saudara biarlah pada waktu kita belajar sekali lagi tentang iman, akan ada kekuatan iman daripada surga akan terus bertumbuh dalam kehidupan kita. Ada amin enggak ya? Pada waktu kami posting di sosial media ada 3 pertanyaan Saudara yang perlu kita renungkan. Yang pertama, mengapa iman kita itu menyenangkan Tuhan? Menurut Saudara kira-kira bagaimana? Saudara yang online, Saudara juga bisa berpartisipasi, Saudara bisa ketik ya. Kenapa iman kita itu menyenangkan Tuhan? Ada yang mau bantu jawab enggak? Ayo kita interaksi yuk. Haleluya. Kira-kira bagaimana Bu Wiwi? Bu Wiwi siap menjawab? Kenapa iman kita itu menyenangkan Tuhan ya? Pak Endrata mungkin? Iya, tapi kenapa menyenangkan Tuhan? Puji Tuhan, jadi rupanya kalau kita memiliki iman berarti kita menyembah Tuhan gitu ya. Yang ulang tahun hari ini, ya Ibu Ance. Kenapa iman itu menyenangkan Tuhan kira-kira? Iya, ini kan kadang-kadang kita perlu bertanya gitu, mengapa iman kita itu menyenangkan Tuhan? Karena kalau kita beriman kepada Tuhan, maka hati kita mau mendengar apa yang Tuhan katakan. Seperti itu ya. Oke, mari kita lihat ada beberapa hal yang saya persiapkan buat saudara. Nomor 1, mengapa iman kita itu menyenangkan Tuhan? Kita lihat slide berikutnya. Yang pertama saudara, kita perlu tahu bahwa firman Tuhan tadi dikatakan bahwa iman itu membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Tuhan kan gak kelihatan saudara. Firman Tuhan mencatat bahwa Tuhan itu adalah roh adanya. Jadi kita nggak istilahnya secara kasat mata, tanpa seizin Tuhan kita nggak mungkin bisa melihat Tuhan secara fisik. Betul nggak? Kecuali kalau Tuhan mengizinkan bahwa ada orang yang Tuhan tentukan untuk dapat melihat Dia, maka bisa. Tetapi kita kebanyakan kita nggak akan bisa melihat Tuhan karena Tuhan itu adalah roh. Dan kemudian karena kita ini adalah manusia yang sudah jatuh dalam dosa, saudara ya. Nah, kita percaya saudara bahwa Tuhan itu ada. Siapa yang percaya bahwa Tuhan itu ada? Nah, bagaimana cara pembuktiannya saudara? Di dalam Ibrani 11 ayat 6 tadi sudah dikatakan bahwa iman itu membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Jadi kalau kita tidak beriman berarti sama dengan kita
mengatakan bahwa Tuhan tuh nggak ada gitu loh saudara. Makanya itu menyenangkan Tuhan. Dan pada waktu kita mulai percaya di dalam pembuktian melalui kebenaran bukan fakta saudara ya. Bahwa Tuhan itu ada, maka hal itu akan membuat kita percaya kepada rencananya. Ada amin nggak? Kalau saudara mulai percaya apa yang firman Tuhan katakan melalui pemberitaan firman Tuhan baik di gereja ataupun pada waktu engkau mempunyai saat teduh di rumah, kemudian Roh Kudus pun dapat berkomunikasi, berbicara kepada setiap daripada saudara. Betul enggak ya? Dia bahkan firman-Nya mengatakan bahwa dia dapat memberitakan hal-hal yang bersifat rahasia kepada kita. Karena apa saudara? Dikatakan bahwa kita ini sekarang menjadi sahabatnya Tuhan. Ada ayat yang lain bahkan mengatakan bukan cuma sahabat, kita menjadi anak-anaknya Tuhan. Betul enggak? Anak saya yang sudah besar, saudara seringkali kami berdua ceritakan hal-hal yang menjadi rahasia yang orang lain tidak tahu apa yang ada dalam hati kami, saudara. Supaya apa? Anak kami bisa terlibat di dalamnya. Nah, kita percaya pula bahwa iman itu adalah dasar. Katakan iman itu adalah dasar. Dasar daripada segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini ada di Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Semua daripada kita orang-orang Kristen seharusnya tahu nih saudara. Dan tahukah saudara di dalam kalau saudara mau belajar tentang iman, bagi saudara yang belum paham, saudara nanti saudara catat di catatan saudara, saudara bisa lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-11, ini berbicara semuanya tentang iman saudara. Bukan cuma definisi tetapi diberikan contoh-contoh orang-orang yang sangat luar biasa, bahkan saudara karena iman, katakan karena iman. Orang-orang di dalam Alkitab yang heboh-heboh, yang hebat-hebat saudara ya, seperti Henok, Abraham, Nuh, Musa, Yosua, Yusuf melakukan hal-hal besar pada zamannya. Nah saya percaya bahwa orang-orang ini di dalam biasanya kalau khotbah bahasa Inggris dikatakan orang-orang inilah yang ada di dalam Hall of Faith atau Museum Iman. Saudara ya, jadi saya percaya kalau Tuhan di dalam zaman dulu, dalam zaman Alkitab itu menaruh nama-nama orang-orang hebat ini. Tahukah saudara ada satu rahasia bahwa Tuhan pun menantikan sosok-sosok seperti saudara dan saya. Seperti Gisbert, seperti Pak Michael, seperti Ibu Ance, seperti Ibu Wiwi. Untuk Tuhan tuliskan di dalam Hall of Faith atau Museum Iman pada zaman sekarang. Ada amin? Siapa yang mau Tuhan tuliskan namanya di sana? Haleluya, puji nama Tuhan. Berikutnya, mengapa iman kita itu menyenangkan Tuhan? Karena iman kita menghasilkan keselamatan. Simple. Dan hal ini adalah dua hal ini sering kali dikhotbahkan di mana-mana. Saya tidak akan terlalu panjang di sini saudara. Dan tahu enggak saudara, keselamatan itu terjadi karena kasih karunia, karena iman. Keselamatan ini bahkan saya katakan adalah hasil terbaik daripada iman. Hasil terbaik daripada iman bukan pada waktu seseorang dari miskin menjadi kaya. Hasil terbaik daripada iman bukan pada waktu orang sembuh menjadi sakit. Hasil terbaik daripada iman bukan pada waktu gereja yang dimulai dari tidak ada apa-apanya menjadi gereja yang sangat besar, menjadi ribuan jemaat atau bahkan ratusan cabang, bukan itu saudara ya. Tetapi hasil daripada iman terbesar bukan saja pada waktu seorang suami dan istri yang sudah bercerai, kemudian mereka rujuk kembali, bukan saudara. Tetapi hasil terbaik, terbesar daripada iman adalah pada waktu orang berdosa seperti kita itu diselamatkan. Karena kasih karunia Tuhan. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Kemudian ketiga saudara ya. Ternyata tahu nggak saudara iman itu menolong. Katakan iman itu menolong. Iman itu menolong kita melakukan hal-hal besar dan bakal yang mustahil sekalipun. Saya percaya bahwa di dalam kehidupan kita, tadi saya berkata bahwa Tuhan berbicara ada hal-hal besar. Saudara saya percaya bahwa di dalam perjalanan kita sebagai orang Kristen, ini adalah suatu perjalanan atau suatu journey ya. Tuhan dapat berbicara melalui banyak sekali hal, terutama misalnya melalui nubuatan. Kami pribadi, saya berdua bersama dengan istri saya, kami sangat percaya akan nubuatan, saudara ya. Tetapi bukan berarti ada orang yang punya karunia kenabian, kami akan selalu kejar kemana, saudara ya. Dan biasanya, saudara ya, orang-orang seperti itu saya nggak bisa salahkan. Tetapi kita mesti berhati-hati menjadi anak Tuhan, jangan sampai seperti kita mengejar nubuatan. Yang artinya banyak orang-orang yang kemudian istilahnya apa ya, seperti orang ngejar ahli nujum gitu loh saudara ya. Ingin ditanyakan boleh nggak saya buka toko A atau B, enaknya saya pakai baju warna merah atau pakai baju warna ungu saudara ya. Saudara kita mesti tahu bahwa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita adalah hal pribadi yang Tuhan mau utarakan kepada kita. Ada amin nggak ya? Kalau Tuhan berbicara melalui nubuatan bagi saya secara pribadi itu bisa merupakan satu rambu. Ya, rambu artinya ada sesuatu yang kemungkinan kita belum pernah mengerti,
kemudian Tuhan tunjukkan sesuatu di masa depan yang bahkan kita nggak pernah dengar, kita nggak pernah tahu. Atau nubuatan bisa juga dapat bersifat seperti suatu konfirmasi atas sesuatu hal yang Tuhan sudah taruh selama beberapa saat di dalam hati kita. Paham gak saudara? Ya. Nah di sini kita tahu bahwa ternyata iman itu menolong kita melakukan hal-hal besar dan bahkan yang mustahil sekalipun. Saya mau cerita saudara. Awal pada waktu pelayanan Anugerah Ministries terbentuk, ini semuanya belum ada saudara ya. Staff-staff belum terkumpul di tempat ini, pelayanan-pelayanan yang kita lakukan belum ada saudara ya. Dan waktu itu kita rewind saudara di tahun 2004, pada waktu itu Pak Endrata dan Ibu baru saja pindah dari kota Surabaya ke kota Jakarta saudara ya. Tanpa ada banyak orang yang tahu kenapa mereka pindah. Nah kemudian waktu itu saya sama Pastor Debbie kami masih berbisnis, kami belum pelayanan full time. Saudara bisa bayangkan itu ya, ini jauh mundur saudara ya. Nah kemudian pada waktu tahun 2005 awal kami berdua menerima panggilan Tuhan untuk pelayanan full time. Sampai singkat cerita waktu itu pada bulan 6 saya masih ingat banget, saya bersama dengan Pastor Debbie bersama anak kami Angel masih kecil, masih umur berapa ya, sekitar 4 atau 5 tahun saudara ya. Kami ke Jakarta untuk main-main ke rumah mereka. Dan waktu itu kami pakai kesempatan untuk ceritain mereka bahwa kami Tuhan pakai atau Tuhan undang untuk kami pelayanan full time. Kami pamit dengan mereka saudara ya. Nah kemudian singkat cerita papa saya menawarkan untuk kita pelayanan bareng-bareng ya. Dan kemudian saya setuju, akhirnya kami berdua setuju, tapi mulainya bagaimana kita nggak tahu. Karena pada waktu kita tahu ada satu rancangan Tuhan yang besar, tetapi titik awalnya itu loh saudara. Saudara pernah ngalami nggak? Ya, pada waktu Tuhan berbicara sesuatu, kita ingin sekali untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, tetapi untuk titik awal melangkah itu enggak gampang, saudara. Kadang-kadang bisa membingungkan. Nah ini perlu waktu beberapa bulan, kami berdua kayak seperti bengong-bengong gitu, saudara. Tidak tahu apa yang harus mau dilakukan, saudara. Sampai suatu hari, saudara tahu apa yang terjadi? Ini ada berhubungan tadi dengan nubuatan yang tadi saya ceritakan. Ada seorang teman baik daripada papa saya, kemudian meng-SMS waktu itu ya, atau menelpon kemudian berkata, hari Minggu sore ada di rumah enggak? Saya ingin main-main ke rumah, dia bilang gitu saudara ya. Dan akhirnya orang itu datang, dan orang itu bilang gini pada waktu datang, saya jujur tidak tahu kenapa saya harus ke sini. Tetapi Tuhan gerakkan selama 2 malam ini untuk saya datang menemui bapak sekeluarga, saudara ya. Orang itu adalah orang yang istilahnya taat kepada Tuhan, seorang hamba Tuhan juga saudara ya. Dan kemudian dia mulai bercerita-cerita ngalor ngidul, gak ada juntrungannya. Tetapi ada satu ayat yang dia pakai, Yeremia 29:11. Di sana dikatakan, aku tahu rancangan apa yang aku punya untuk kamu dan itu bukan rancangan kecelakaan. Ini sama dengan poin saya saudara. Tuhan melalui iman kita dapat menolong kita untuk melakukan perkara besar. Ada amin gak? Di dalam perkara-perkara besar yang kita mau lakukan untuk dan bagi Tuhan saudara, kita perlu iman. Dan saudara pada waktu itu saya setelah tamu itu pulang, akhirnya saya ngomong bersama dengan papa saya Pak Endrata, saya katakan ini Tuhan sudah kasih signal bahwa kita harus melangkah. Saudara ya, kadang-kadang pada waktu Tuhan berbicara sesuatu kepada kehidupan saudara, kadang-kadang ada satu keraguan-raguan, ngelangkah enggak nih? Benar enggak ini dari Tuhan? Kalau gagal bagaimana? Kalau salah bagaimana saudara ya? Sehingga akibatnya di dalam kehidupan kita maju mundur saudara. Padahal tahukah saudara iman yang saudara punya, iman itu kan bukti daripada segala pengharapan kita. Betul enggak ya? Bukti dan dasar. Katakan iman adalah bukti dan dasar. Ya, dari sesuatu yang enggak kelihatan loh saudara. Ini enggak ada nih, Anugerah Ministries waktu itu enggak ada bentuknya. Tetapi kami dengan iman lakukan itu, dan saya percaya saudara pada waktu seseorang yang beriman itu menyenangkan Tuhan. Sama seperti di dalam Alkitab kalau kita belajar tentang kehidupan orang-orang pada zaman lampau. Musa memimpin orang Israel keluar dari tanah Mesir. Saudara tahu kan bagaimana permulaannya Musa itu mau langsung gak menerima panggilan Tuhan? Halo, saya tanya nih kepada saudara. Ayo kita kongko-kongko dulu di sini. Menurut saudara bagaimana? Apakah Musa langsung taat kepada Tuhan? Enggak. Dikatakan saudara bahwa Musa mempertanyakan, loh kenapa itu kok semaknya belukar terbakar tapi enggak terbakar? Musa bingung saudara, ini apa? Betul ya? Dia enggak bisa cek YouTube, dia enggak bisa telepon ke gembalanya, saudara, dia enggak bisa tanya siapa-siapa, belum ada point of reference seperti zaman sekarang.
Musa ragu-ragu, bahkan pada waktu Tuhan berbicara pun langsung audible, bukan suara hati loh. Dan bahkan Tuhan berkata, apa yang ada dalam tanganmu lemparkan itu jadi, tongkatnya jadi apa saudara? Jadi ular, betul enggak? Itu pun masih ragu-ragu, sampai dia berkata, aku bukan orang yang fasih bicara. Betul enggak saudara? Tetapi puji nama Tuhan, iman itu pada waktu dilakukan menghasilkan suatu ketaatan saudara. Dan ketaatan itu yang menyenangkan Tuhan. Ada amin enggak? Kemudian singkat cerita saudara, Musa yang memimpin orang-orang Israel keluar daripada tanah Mesir. Kemudian dilanjutkan Yosua mengalahkan Yeriko. Lagi-lagi dengan iman saudara. Betul enggak ya? Tembok yang sangat besar mungkin comparable atau sebanding dengan tembok yang ada di Tiongkok itu saudara ya. Tembok raksasa yang ada di Cina itu saudara. Bagaimana mungkin bisa dikalahkan secara akal sehat manusia? Enggak bisa. Yosua sampai begitu stres. Betul enggak? Saudara sempat stres menerima janji Tuhan yang besar? Saudara apakah ragu-ragu? Apakah engkau percaya bahwa di dalam kehidupanmu ada hal besar yang Tuhan mau lakukan? Siapa yang percaya ini? Saya sangat percaya banget bahwa di dalam kehidupan saya masih ada hal-hal besar yang lagi menantikan untuk dieksekusi, untuk dilakukan saudara. Malam ini saya berdoa, biarlah pada waktu engkau menerima kebenaran firman Tuhan, saudara mulailah percaya untuk taat. Karena saudara di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa bahkan ketaatan itu lebih daripada pengorbanan sekalipun. Segala sesuatu yang dapat engkau korbankan baik dalam waktu, uang, talenta sekalipun. Saudara saya percaya bahwa ini pun kata firman Tuhan tidak sebanding di dalam ketaatan. Ketaatan bisa terjadi pada waktu seseorang mempunyai iman yang tertambat kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita berikan dulu kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Markus 11 ayat 23 sampai dengan 24. Firman Tuhan berkata, aku berkata kepadamu, ini Yesus berkata saudara ya. Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini berbicara tentang masalah, pergumulan, janji besar yang belum bisa dieksekusi saudara ya. Dan Yesus berkata, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Maka hal itu akan terjadi baginya. Ada amin? Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi di sini Tuhan Yesus memberikan satu resep kepada kita, satu kunci kepada kita, ya, bahwa pada waktu seseorang beriman untuk melakukan hal yang besar, ya, apa yang Tuhan katakan kepada kita, dia tidak boleh bimbang hatinya. Katakan saya tidak boleh bimbang. Katakan saya harus percaya. Katakan bahwa pada waktu saya percaya, maka hal besar akan Tuhan berikan kepada saya. Yang percaya katakan amin. Imanmu saudara, ketaatanmu akan apa yang Tuhan percayakan atau beritakan kepada saudara untuk lakukan, ini sangat menyenangkan hatinya Bapa. Amin. Saudara yang punya anak pasti ngerti dong, kalau saudara berbicara sesuatu kepada anakmu, kadang-kadang anak kita nggak bisa langsung mengerti. Betul ya, kadang-kadang mereka harus menelaah dulu, apa sih yang dimaksudkan oleh papa saya. Tetapi pada waktu akhirnya anak kita mulai mengerti apa yang kita maksudkan dan mereka lakukan, aduh hati kita senang banget. Betul enggak? Siapa yang punya anak? Angkat tangan coba. Haleluya, benar enggak? Saudara ngerti apa yang saya katakan? Yang masih kecil-kecil mungkin enggak ngerti kali ya, apalagi yang masih dalam perut, tunggulah nanti sabar aja ya. Puji Tuhan, akan tiba masanya. Amin, saudara ya. Nah kemudian berikutnya, mengapa iman itu menyenangkan Tuhan? Saudara tahu enggak? Karena iman itu menghasilkan nama baik dan menciptakan legacy. Kalau saudara kita melihat sekali lagi di dalam firman Tuhan, atau bukan cuma firman Tuhan, saudara lihat orang-orang yang memuliakan Tuhan pada zaman ini. Ya, saya tidak tahu hamba-hamba Tuhan atau bahkan bukan cuma hamba Tuhan, tetapi orang-orang yang saudara anggap menjadi role model saudara, kakak-kakak rohani, bapak-bapak rohani saudara ya. Mereka yang sangat luar biasa, iman mereka itu menghasilkan nama baik. Saudara menjadi kagum akan mereka. Betul enggak? Ya. Dan kita tahu saudara bukan cuma nama baik, tetapi eventually ada satu legacy. Legacy itu warisan. Saudara ya, warisan bukan berupa cuman uang 1 miliar, 2 miliar, tapi lebih daripada itu yang mengharumkan nama dan harus diteruskan kepada generasi berikutnya. Ini bisa terjadi karena iman saudara. Di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 3, tadi saya berpikir apa ya
yang kira-kira dihasilkan oleh iman? Saya berdoa dan saya search, saudara saya cari dan saya baca lagi ayatnya. Wah, ini benar juga nih. Ibrani 11 ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta dijadikan oleh firman Allah. Ini contoh iman yang menghasilkan. Betul enggak? Karena pada waktu Tuhan berfirman, apa yang tidak ada menjadi ada. Ada amin enggak? Dengar baik-baik saudara. Saya dan saudara dicipta dalam rupa dan gambarnya Tuhan. Sepowerful itulah yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Saya tidak tahu batasan-batasan yang menurut saudara wajar hari ini itu apa di dalam kehidupanmu. Sehingga kalau saudara melampaui batasan itu, saudara pikir itu bukan menjadi wewenang saudara atau zona saudara. Saya berkata tentang menerobos batas. Tadi ada dikatakan di episode Good News judulnya menerobos batas kan. Bagaimana mungkin orang-orang muda saudara yang tadi yang contoh yang tadi kami akan tampilkan itu di Good News program, saudara bagaimana mungkin orang-orang muda itu akhirnya mereka bisa memimpin barisannya, mereka bisa coming up, mereka bisa rising up untuk memimpin perusahaan-perusahaan dan itu akan menjadi perusahaan-perusahaan yang besar. Saudara ya, betul enggak? Nah berarti dikatakan bahwa sepowerful Tuhanlah engkau akan diciptakan, engkau sudah diciptakan. Serupa dan segambar dengan Tuhan. Tuhan nyiptain dunia ini daripada apa yang tidak ada menjadi ada dengan ucapan mulut. Jadi sekali lagi, apa yang menjadi batasan wajar saudara dan apa yang Tuhan rencanakan untuk kehidupanmu. Kadang-kadang yang Tuhan katakan ini yang saya percayai. Dengar baik-baik, ini yang saya percayai. Satu kata-kata dari Tuhan. Apabila memang benar itu dari Tuhan untuk kita dan itu jadi rema. Itu akan memutarbalikkan kehidupan kita dengan cara yang dahsyat. Dan satu kata-kata Tuhan itu bisa seumur hidup saudara gak akan selesai mengerjakannya. Ada amin. Amin ya saudara ya. Karena iman, ini contoh yang sama tadi. Karena iman Henok, Abraham, Nuh, Musa, Yosua melakukan hal yang besar pada zamannya. Ada amin gak? Saudara kita gak berhak berkata, oh zaman dulu karena tidak ada banyak hal yang luar biasa. Waktu saya baru lulus kuliah, Indonesia waktu itu baru kena Krismon di tahun 1998. Ya, saya mendengarkan banyak sekali orang-orang yang berkeluh kesah. Saudara pasti tahu ya, yang seumuran saya atau bahkan lebih tua. Pasti waktu itu banyak sekali orang-orang berkeluh kesah bagaimana enaknya zaman sebelum Krismon. Siapa yang udah kerja sebelum Krismon? Angkat tangan. Siapa yang udah bisnis sebelum Krismon? Krismon 98. Halo, ada enggak? Ya, saya sempat ngiri saudara. Saya sempat berpikir kenapa saya enggak umur saya 5 tahun lebih tua gitu. Atau 10 tahun lebih tua. Sehingga saya bisa merasakan betapa nikmatnya berbisnis sebelum Krismon. Ya, waktu saya kuliah di luar negeri saudara ya, orang Indonesia itu terkenal dicap orang kaya. Kalau beli rumah $300.000 itu tunai. Enggak pakai kredit. Orang Amerika, orang Kanada beli rumah $300.000 itu kredit 30 tahun. Saudara serius ya. Orang Indonesia datang ke Kanada, ke Amerika, ke Eropa itu beli uang tunai, cash keras. Saudara, mereka terkagum-kagum gitu. Jadi saya ngerti banget dan saya istilahnya kenapa Tuhan saya dilahirkan saya kira dalam masa yang salah. Tetapi percayakah saudara bahwa Tuhan gak pernah salah dalam kelahiran saudara? Saya harus percaya banget dan saya tidak. Pada waktu kita melihat hal ini, bahwa mereka adalah nama-nama besar yang melakukan hal dahsyat pada zamannya. Dan kadang-kadang kita berpikir, oh iya enak dong zaman dulu gak ada orang yang menjadi point of reference. Kebesaran itu apa? Karena mereka pun pada waktu melakukannya, mereka juga gak tahu bahwa hal itu akan menjadi satu legacy. Menjadi satu warisan bagi keturunannya. Abraham dipanggil Tuhan keluar untuk meninggalkan tanah orang tuanya, tanah leluhurnya. Bagaimana mungkin dia tahu hal itu akan menjadi inspirasi buat banyak orang seperti kita. Benar gak? Ya, bagaimana mungkin orang-orang seperti Yusuf misalnya, Daud, bahkan saudara ya, pada waktu mereka menjalani kehidupannya, bagaimana mungkin mereka tahu pada zaman itu bahwa hidupnya akan menjadi inspirasi. Percayalah saudara bahwa dalam kehidupanmu Tuhan sedang bekerja. Sekarang saya yakin bahwa saya tidak dilahirkan pada masa yang salah. Karena saya percaya
di dalam zaman saya mempunyai panggilan yang harus saya hidupi, yang harus saya kerjakan dan saya tidak boleh iri dengan orang lain. Saya nggak boleh iri dengan generasi sebelum saya nggak boleh iri dengan generasi setelah saya. Nanti saya akan ngomong tentang hal itu lagi. Berikutnya, saudara diberkati Tuhan. Amin. Ini poin yang pertama. Jadi kalau saudara mau bertanya lagi, kenapa ya iman kita menyenangkan Tuhan? Secara cepat aja, saudara mulai dari slide yang kelima tadi, iman itu membuktikan. Berikutnya, iman itu menghasilkan, iman itu menolong, ya. Kemudian iman itu menciptakan. Makanya hal-hal ini pada waktu kita mengerti dengan baik, ternyata hal itu menyenangkan Bapa kita. Senang banget Bapak kita sama kita saudara. Tuhan sudah cinta sama saudara, pada waktu saudara punya iman, double-double lagi cintanya. Ada amin. Haleluya saudara, kita berikan dulu kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Namun demikian kita juga perlu paham di slide yang ke-10, Yakobus 2:17. Demikian juga halnya dengan iman. Iman itu jika tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi kalau saudara tahu bahwa Tuhan berbicara sesuatu kepada saudara, perlu berdoa enggak? Perlu. Tetapi apakah hanya dengan doa saja rencana Tuhan dapat digenapi? Enggak bisa. Kita perlu turun saudara, kita perlu bekerja, kita perlu menjadi repot, kita perlu menjadi pusing kepala, kita perlu istilahnya bernetwork, kita perlu membangun jaringan, kita perlu istilahnya doa puasa, kita perlu belajar daripada banyak orang. Nah ini yang kita lakukan saudara ya, di dalam pelayanan-pelayanan kita termasuk apa yang kita lakukan setiap hari Kamis, setiap hari Minggu. Saudara ini yang kita ajarkan supaya setiap anak-anak Tuhan tahu bahwa kalau saudara beriman akan apa yang menjadi rencana Tuhan, saudara harus mau bekerja. Dan kalau saudara tidak tahu cara mengerjakannya, saudara harus mau belajar. Haleluya, puji nama Tuhan. Demikian pula dengan adik-adik nih, banyak yang masih kuliah kan. Maka percayalah bahwa persiapan untuk kuliah itu adalah bukan sesuatu yang akan menjadi sia-sia. Tetapi ini adalah persiapan bagaimana cara berpikirmu dipersiapkan untuk mengerti lebih dalam tentang rencana Tuhan. Ada amin? Pertanyaan berikutnya, ini yang saya pikirkan saudara. Saudara pernah bertanya enggak? Kok imannya atau hasilnya tidak terjadi sesuai dengan harapan saya? Pernah berpikir gitu enggak? Ya, kadang-kadang kita berpikir, kok hasilnya lain sih? Ya, saya maunya dapat uang 1 miliar, kok Tuhan kasih uang cuman 10.000. Itu jauh banget saudara ya. Nah bagaimana bila tidak terjadi sesuai dengan keinginan kita? Pada waktu pada waktu kami merintis Anugerah Ministry, saya ceritakan tentang kehidupan kami dan pelayanan ini saudara, supaya saudara mengerti lebih dalam ya. Kira-kira 2 tahun, hampir 2 tahun menjalani pelayanan ini, saya sering melihat ada teman-teman sebaya saya sama hamba Tuhan itu jauh banget pelayanannya lebih besar. Saudara, saya bertanya kepada Tuhan, saya berdoa dan saya istilahnya mengatakan gini, saya kan juga sama dengan mereka, saya kenal beberapa dari mereka. Saya sesekolah dulu dengan beberapa dari mereka, kenapa pelayanan mereka juga jauh lebih besar daripada pelayanan saya? Saya dapat satu jawaban saudara. Yang jawaban Tuhan tuh, Tuhan bicara dalam hati saya dengan suara yang sangat jelas seperti ini. Perhatikan apa yang generasi sebelumnya lakukan. Bukan cuman generasi ini. Karena firman Tuhan itu selalu berbicara tentang generasi. Abraham, Ishak, Yakub. Ada Musa, ada Yosua. Betul enggak ya? Ada Daud, ada Salomo. Haleluya saudara, nangkep enggak? Jadi jawaban Tuhan simpel banget. Dan kemudian saya mulai perlahan mulai mencoba mengerti apa yang Tuhan katakan. Dan saya mulai mengerti, oh ya pantas aja orang tua saya memang waktu itu bukan hamba Tuhan. Dan istilahnya kalau teman-teman yang tadi saya pikirkan, yang saya dalam tanda kutip ngiri itu saudara, mereka adalah anak-anak istilahnya hamba-hamba Tuhan yang sudah generasi kedua, ketiga, dan yang bahkan keempat. Dan kemudian saya mendapatkan satu pewahyuan dari Tuhan bahwa Tuhan itu juga berbicara tentang generational blessing atau berkat generasi. Saya kira saya nggak punya ini. Jadi bagaimana bila iman itu terjadi tidak sesuai dengan harapan kita? Kita mesti ngerti saudara. Yang pertama, Tuhan seharusnya menjadi poros dari hidup kita. Ada amin gak? God supposed to be the center of your life. Bukan kita. Bukan kita ini menjadi porosnya Tuhan. Banyak orang kalau doa, kalau puasa, kalau ke gereja, selalu berdoanya fokusnya adalah diriku, aku dan saya.
Tuhan aku ingin ini, Tuhan aku ingin bangun itu, Tuhan nanti aku kalau dapat promosi gaji besar, aku akan lakukan perpuluhan lebih gede Tuhan, kalau bila perlu 30% Tuhan. Tuhan aku mau lakukan ini, aku mau bangun bukit doa, Tuhan aku mau jadi ini, mau jadi wali kota, mau jadi gubernur, mau jadi presiden, nanti aku akan rubah, aku akan lakukan ini Tuhan. Jadi semuanya adalah aku. Tetapi sebenarnya yang kita harus lakukan adalah Tuhan, apa yang jadi kehendak-Mu buat saya? Jadi kalau saudara beriman akan sesuatu, saya yakin malam ini saudara pasti mempunyai pengharapan akan sesuatu. Pada waktu kita berbicara tentang iman, nggak bisa lepas dari hope and love. Faith, hope and love. Ada amin nggak? Ya, ada beberapa orang yang sudah kehilangan love, ini susah banget. Nggak ngerti love of God, nggak ngerti. Selama beberapa bulan di Anugerah Fellowship, mulai bulan Februari kita banyak berbicara tentang love, tentang kasih. Ya, saya rasa banyak sekali emphasis tentang kasih dan tentang iman juga. Tetapi kita nggak boleh lupa, kita perlu pengharapan. Saudara, malam ini saya tahu ada di antara saudara yang punya banyak pengharapan dalam hidupmu. Tetapi saya lihat ada juga orang-orang yang hampir kehilangan pengharapan dalam hidup saudara. You're on the edge. Saudara sudah ada di ujung untuk kehilangan pengharapan. Untuk enggak lagi percaya bahwa Tuhan baik. Dengar baik-baik saudara. Kalau saudara tidak lagi berani untuk percaya bahwa Tuhan baik, mulailah perlahan saudara meminta kepada Tuhan. Tuhan, apa yang jadi kehendak-Mu? Saya nggak bisa mengenalkan diri saya sendiri Tuhan, tetapi saya percaya bahwa Engkau yang menjadi poros dalam hidupku. Ini harus menjadi doa kita. Saudara, ada amin nggak? Kemudian berikutnya, bagaimana bila tidak terjadi sesuai dengan harapan kita? Saudara, belajarlah untuk sabar menunggu waktunya Tuhan. Pastor Debbie minggu lalu sudah berkhotbah tentang time management, masih ingat nggak? Ya, salah satu poin yang terakhir dia katakan adalah tentang kairos, waktu Tuhan. Ada kronos, ada kairos, saya nggak akan kembali ke sana. Ya, jadi saudara sabarlah menunggu waktunya Tuhan. Di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat 12 dikatakan agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh apa saudara baca bersama-sama? Iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Jadi iman itu harus seiringan dengan kesabaran. Pernah pacaran? Pernah nunggu pacar? Pernah kangen untuk apelin pacar saudara? Nah itu momen-momen harapannya tinggi banget saudara. Betul nggak ya? Terutama saudara yang pernah pacaran, pernah menunggu pacar, pernah ditunggu pacar saudara ya. Ini simbol daripada pengharapan yang sangat kokoh banget. Saudara istilahnya punya satu high hopes, pengharapan yang sangat tinggi. Makanya orang yang punya iman harus belajar untuk sabar. Saudara hanya bisa bertahan di dalam kesabaran pada waktu engkau punya pengharapan yang tinggi. Ada amin saudara ya? Jadi malam ini kalau saudara adalah orang yang saudara tahu bahwa saudara sudah ada di ujung tanduk untuk hampir menyerah di dalam rencana Tuhan. Sabar. Coba lihat kiri kanan. Katakan sabar. Katakan sabar itu subur. Amin. Beberapa memang sudah subur di sini saudara ya. Tetapi beberapa daripada kita perlu punya kesabaran. Ada amin? Haleluya. Kita berikan dulu kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan saudara. Nah berikutnya ini penting. Bagaimana bila iman itu terjadi nggak sesuai dengan harapan kita? Saudara tahukah Anda bahwa iman itu transcend? Transcend itu melampaui. Melampaui waktu, musim, bahkan generasi. Ini tadi saya janjikan, saya akan khotbahkan di sini. Jadi artinya yang seharusnya kalau Tuhan adalah poros dalam kehidupan kita, maka mulailah bertanya Tuhan, apa sih kehendak-Mu buat keluargaku, buat diriku? Nah inilah yang disebut sebagai visi Tuhan. Saya punya satu topik khotbah lain tentang visi Tuhan, bahwa visi itu nggak sama dengan ambisimu pribadi. Nggak sama saudara. Ya, jadi kita mesti ngerti nih bahwa iman sekali lagi dapat melampaui atau transcend. Beberapa daripada kita kebanyakan kita hanya berpikir iman itu untuk diri kita aja. Sekarang ini loh. Tuhan sekarang Tuhan, tagihanku kredit card ini aku salah pakai nih Tuhan 10 juta tagih Tuhan akhir bulan aku harus bayar gimana. Atau Tuhan aku udah salah jalan, tagihan kredit cardku 100 juta.
Aku harus punya iman untuk bayar. Nah, salahnya kita saudara, kita beriman untuk hal-hal yang salah. Betul enggak? Karena kita salah jalan, sampahnya kita kasih ke Tuhan. Padahal seharusnya bertanya dulu, untuk apa uang itu kamu pakai? Gitu ya. Kadang-kadang ini kita salah mengerti bahwa iman itu yang Tuhan maksudkan buat kita adalah mungkinkah sesuatu yang sangat berharga banget yang Tuhan mau percayakan dan belum tentu saudara akan melihat perwujudannya di akhir kehidupan saudara. Halo, ada amin ya? Ya, maka kita perlu benar-benar mengerti visinya Tuhan. Saudara, supaya apa? Visinya Tuhan itu dapat, iman itu tadi dapat menopang visi. Iman itu saya gambarkan kayak pilar dalam visi. Visi itu seperti bangunan yang besar, yang belum kelihatan jauh di ujung sana saudara. Seperti mimpi, seperti apa ya, Abraham melihat ada satu kota berbayang-bayang saudara. Ada satu generasi yang sangat jauh sekali. Dan perlu iman yang menjadi pilar daripada visi itu. Pastikan setiap generasi itu melakukan yang terbaik pada zamannya. Nah ini saya mempunyai satu contoh nih. Nah I'm going to give you illustration. Ini contoh saudara, anak saya suka main Lego. Ya, ini kreasi dari James. Istri saya nggak bantu nih saudara ya. Kalau kami beliin Lego biasanya 2-3 hari kalau pas boxnya udah dibuka selesai biasanya ya. Nah untuk supaya ini kan barang jadinya nih, this is the finished product. Ini produk finishnya ya. Nah kalau saudara tahu kan Lego, kalau yang belum disusun pernah lihat kan, ya ada dalam box dibuka, saudara tergantung usianya, ya kadang-kadang ada yang sampai 1000 piece. Semakin banyak piece-nya semakin mahal. Nah istri saya dan James pernah buat yang, what is that again? Kapal induk. How many pieces is that? Itu sekitar hampir 2000 piece saudara, lebih ya. Dan itu perlu waktu 6 bulan untuk mereka selesai saudara. Atau bahkan hampir setahun. Nah maksud saya gini, setiap permainan Lego ini akan datang dengan manualnya. Oke? Nah biasanya di depan ini akan diberikan contoh finish produknya kayak apa. Nah kebanyakan kita mau celebrate yang di sisi belakang sini. Halo, nangkap nggak? Anda yang di rumah, di gadget, ya Anda lihat ini. Kebanyakan kita cuma mau celebrate yang di sisi belakang sini. Tanpa kita peduli, ya apa yang ada mulai halaman depan sampai halaman terakhir. You know what? Halaman depannya simple banget, isinya cuma kayak gini saudara. But you despise it, saudara kita merendahkan ini. Saudara mungkinkah tadi yang saya berkata tentang visinya Tuhan itu enggak sama dengan ambisi pribadi. Mungkinkah Tuhan berbicara sesuatu yang sangat gede dalam kehidupanmu dan mungkinkah di dalam kehidupanmu sebenarnya yang Tuhan kehendaki adalah cuman saudara nyelesain halaman pertama. Tapi kita enggak kanti saudara, kita enggak sabar. Kita maunya di sini. Perlu iman untuk kita mengerti ini. Supaya kalaupun Tuhan pakai kita dan kita nggak bisa melihat seumur hidup janjinya yang besar digenapi seutuhnya dalam kehidupan kita, it's okay. Karena hidup kita itu seharusnya mempermuliakan Tuhan. Tuhan menjadi poros kehidupan kita dan kita tidak seharusnya menjadi poros kehidupan Tuhan. Enggak ada kita, Tuhan oke. Tapi enggak ada Tuhan, kita not oke. Ada amin gak saudara? Haleluya, kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Kalau kita bisa menangkap satu ini saudara. That faith transcends time. Bahwa iman itu transcends waktu. Bahwa iman itu transcends musim. Bahwa iman transcends generasi. Maka yang menjadi tugas kita, lakukan yang terbaik pada generasi kita. Ini yang saya terima. Waktu 2 tahun, pada waktu tahun sekitar 2006, 2007 saudara, kami menjalani anugerah ministry susah banget. Dan kemudian pada waktu Tuhan ngomong gitu, saya mulai menangkap dan saya berkata, oke Tuhan, saya akan lakukan yang terbaik apa yang Tuhan persiapkan untuk saya. Sehingga saya tahu nanti pada waktu anak-anak saya besar, pada waktu atau generasi pelayanan ini
akhirnya akan meneruskan pelayanan ini, mereka tidak akan sesusah saya. Itu yang menjadi doa saya. Sampai saya nggak siapin foto memang pada waktu tahun sekitar 2015, waktu itu kami sempat pergi ke negeri China, saudara. Kami pergi ke rumah nenek moyang kami, saya kagetnya minta ampun banget. Karena di rumah nenek moyang kami, saudara, ternyata itu jadi museum sekarang. Dan saya tanya sama paman saya di sana, kenapa ini rumah jadi museum? Dan paman saya bercerita melalui mama saya karena kakek nenek buyut saya, mereka disebut sebagai pahlawan di kota itu, di desa mereka. Pahlawan apa saya tanya? Nomor satu, pahlawan pendidikan. Saudara, maksudnya gimana pahlawan pendidikan? Waktu itu negara baru berubah menjadi komunis, saudara, ya, dari kerajaan menjadi komunis. Dan kemudian saudara, mereka waktu itu kalau di negeri Tiongkok, di negeri China zaman itu, saudara pakai kacamata kayak Pak Michael, kayak bapak ini, itu saudara bisa masuk penjara. Karena orang pintar dianggap akan melawan raja, masuk penjara, saudara. Saudara bisa bayangin kakek nenek buyut saya, mereka ngajarin anak-anak kecil yang buta huruf untuk belajar membaca menulis. Dan saya heran banget, saudara, kenapa yang membuat saya heran? Karena di dalam pelayanan kami punya pelayanan untuk menyekolahkan anak-anak orang miskin. Tanpa saya pernah mengerti apa yang pernah mereka lakukan, saya tidak pernah bertemu dengan mereka, mereka nggak pernah bertemu dengan saya. Ada amin, saudara? Nangkep maksud saya? Kok bisa nyambung gitu loh. Dan kemudian saya juga mendengar satu hal, bahwa kakek nenek buyut saya itu pernah membangun satu gereja yang besar yang sampai hari ini masih berdiri. Dan itu cukup untuk kira-kira ibadah 3.000 orang. Saya wow, amazing banget. Mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Dan saya, saudara, waktu itu, pada waktu melihat hal itu, saya berkata kepada Pastor Debbie, saya katakan, now I know, sekarang saya tahu. Dan saya berani klaim berkat generasi yang Tuhan pernah katakan. Sekitar berapa ya, 8 tahun, 7 tahun sebelumnya, tentang berkat generasi, saya katakan, Tuhan, aku klaim berkat generasi ini, bahwa mulai sekarang, aku akan mengerjakan yang terbaik seperti yang kau inginkan. Saudara, ingat Lego ini, kita nggak boleh cuma mau finish produknya. Memang enak, saudara, kita akan dapat kemuliaan. Pada waktu kita melihat ada hal-hal yang baik terjadi. Tetapi kalaupun bagian saudara ada misalnya di halaman yang ke-50, saudara, biarlah seperti apa yang Tuhan kehendaki dan biarlah nama Bapa dipermuliakan. Sama seperti Tuhan berkata kepada Daud, di dalam masamu baitku tidak akan dibangun. Betul kan? Dan Daud Daud senang banget. Dan dia mempersiapkan semua materialnya. Itu CMU pertama, Pak Michael. Betul ya. Ada amin, saudara. Siapa yang percaya bahwa Tuhan itu menghendaki anak-anaknya melakukan hal-hal yang besar. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Ini poin terakhir. Bagaimana kemudian caranya kita membangun iman dengan benar? Saudara pasti pernah mendengar satu ayat yang populer, saya ulang di sini dan ini memang kuncinya, saudara. Roma 10 ayat 17. Jadi iman itu timbul daripada pendengaran dan pendengaran melalui firman Kristus. Sebenarnya ini apa sih? Kalau saya lihat bahwa ternyata iman itu ternyata adalah kepercayaan. Ya, iman itu adalah kepercayaan. Iman itu adalah trust. Betul, saudara ya, iman gak sama dengan nekat. Saya gak usah jabarkan di sana, saudara pasti sering dengar. Iman gak sama dengan orang nekat, tetapi iman itu memang bukan berdasarkan fakta, tetapi iman berdasarkan kebenaran. Ya. Nah, kalau ini kepercayaan, maka dihasilkan melalui suatu hubungan. Makanya saudara sering dengar, kekristenan itu bukan agama, tetapi suatu relationship. Nah, relationship ini yang menghasilkan satu trust atau kepercayaan. Kalau saudara menikah, saudara nggak pernah spend time dengan suami atau istrimu, saudara terlalu sibuk dalam pekerja, terlalu sibuk dalam pelayanan, saudara omong kosong kalau saudara berkata hubungan suami istrimu baik. Karena nggak mungkin ada trust di sana. Kalau saudara punya anak, saudara berkata saya terlalu sibuk untuk ngurusin anak saya dan saya nggak punya waktu untuk mereka. Termasuk weekend, termasuk libur sekalipun saya harus lembur. Karena memang benar saudara ya, kalau kita lembur kemungkinan akan dapat hasil lebih banyak. Dan saudara berkata anak saya baik-baik saja, saudara adalah pembohong besar. Karena enggak mungkin akan ada kepercayaan yang dihasilkan antara orang tua dan anak. Sama saudara berkata saudara punya iman, tapi saudara enggak pernah ke gereja,
kembang kempis, Senin Kemis, pasca Natal saudara ya. Saudara berkata saudara beriman tapi nggak pernah baca Alkitab. Saudara katakan saudara beriman tapi saudara nggak istilahnya nggak punya saat teduh dengan baik. Saudara beriman tapi saudara istilahnya nggak pernah berdoa. Saudara katakan engkau beriman tapi engkau nggak pernah istilahnya punya komunitas yang benar. Saya katakan saudara adalah pembohong besar. Karena iman itu timbul dari satu hubungan. Bukan cuman secara literal mendengarin firman Tuhan otomatis muncul. It's not about that. Saudara yang sudah menikah pasti ngerti apa yang saya omongkan. Seminggu 2 minggu jangan spend time suami istri. Minggu ketiga coba deh sekali ngomong. Pasti ribut. Pasti ribut saudara. Kecuali kalau tiap hari masih kontak-kontak, satu di luar pulau, satu di sini saudara. Masih kontak-kontak, tapi kalau nggak pernah ditelepon, nggak pernah diangkat, saudara istilahnya telat, nggak pernah ngomong sama istrimu, sama suamimu, coba aja masuk minggu ketiga, saudara kira-kira akan muncul iman, langsung saudara play kasetnya atau nyalain YouTube-nya, pakai kaset lagi tahun berapa itu ya. Saudara langsung nyalakan YouTube, masuk ke channelnya Anugerah Ministries dan saudara kira engkau akan dapat iman? Omong besar saudara. Karena iman itu timbul karena satu hubungan. Bukan literal saja bahwa saudara buka Alkitab langsung imanmu muncul, serot gitu saudara. Bukan itu. Tetapi iman itu adalah hasil daripada sebuah hubungan. Tahu enggak saudara? Bahwa ternyata ada 3.573 janji Tuhan di Alkitab. Banyak gak? Banyak banget. Dan kita cuman harus pastikan cuman satu janji Tuhan aja. Seperti yang saya katakan, itu dapat merubah hidup saudara loh. Satu janji Tuhan aja, kamu terima, kamu hidupi itu. Dan saudara kemungkinan besar it will take you a lifetime. Perlu satu masa spend time hidup kamu di dunia ini 70 tahun, 80 tahun untuk mengerjakannya. 3.573 janji Tuhan. Makanya saudara pada waktu kita punya relationship dengan Tuhan, baru kita akan percaya apa yang Tuhan katakan. Makanya Tuhan kasih analogi hubungan suami istri di dalam Alkitab. Saudara gak pernah spend time sama suamimu, sama istrimu, saudara gak mungkin percaya apa yang mereka omongkan. Karena apa? Komunikasi itu creates trust. Kalau saudara nggak pernah spend time membaca firman Tuhan, nggak pernah spend time untuk istilahnya bahkan berdebat Alkitab dengan bukan berdebat untuk mengatakan Tuhan itu ada atau enggak ya saudara. Tetapi bahkan kadang-kadang kami berdebat saudara. Versi firman Tuhan ini versi firman Tuhan, it's okay. Itu dinamika untuk kita mengerti apa yang firman Tuhan katakan. Tetapi justru pada waktu itu saudara, baru kita akan istilahnya kita akan lebih percaya karena kita spend time. Karena iman sekali lagi gak ada cara yang lain untuk timbul kecuali kalau ada hubungan. Jadi mulai hari ini anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, om-om, tante-tante, kakek-kakek, nenek-nenek. Jangan pernah berpikir saudara baca Alkitab 1 kali imanmu langsung kuat. Omong kosong, saudara pembual besar. Jangan pernah berpikir bahwa saudara nyetel YouTube 1 kali, saudara langsung jadi orang kuat seperti Samson dan Delila itu saudara ya. 1 kali lagi Tuhan, 1 kali lagi. Biar aku menghabisi mereka. Terserah saudara, kalau itu waktu saudara yakin tuh di ujung akhir hidup saudara boleh-boleh aja itu sah. Tetapi menurut saya saudara pembual besar. Ada amin saudara? Ada amin? Saudara belajar sesuatu? 3 hal kita pelajari tentang iman. Saya berharap apa yang saya bagikan pada malam ini tidak tipikal sermon tentang iman. Tetapi saudara malam ini dan saya kita sama-sama belajar kenapa iman itu menyenangkan Tuhan. Bagaimana kalau misalnya iman itu atau hasilnya enggak terjadi sesuai dengan harapan saya. Bagaimana cara membangun iman itu? Enggak ada cara yang lain, enggak ada metodologi 1-7. Spend time, relasi, that's it. Ada amin saudara. Katakan iman timbul karena relasi Tuhan dengan saya. 2, 3. Iman timbul karena relasi Tuhan dengan saya dan saya dengan Tuhan. Ada amin saudara? Saya berdoa dan berharap biarlah apa yang saya bagikan ini memberkati kehidupan saudara. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.